Halo pemirsa, kali ini saya akan memprediksi Kimberly dengan Paula, dimana beberapa hari yang lalu kan sudah pernah saya prediksi antara Kimberly dengan Mbak Im-wong. Mbak Im-wong ini sebenarnya sudah menyukai Kimberly sebelum bercerai dengan Paula. Kemudian saat proses perceraian dan mereka sudah berpisah, kemudian muncullah dimana Kimberly memberikan pernyataan bahwa dia ditelepon anaknya Mbak Im dan lain sebagainya, menggambarkan adanya sebuah kedekatan antara dia dengan anak-anak Mbak Im. Sebenarnya ya nggak apa-apa Kimberly berkata seperti itu, hanya saja momennya kurang tepat sebab Mbak Im dengan Paula barusan bercerai dan prosesnya di sini masih panjang kan, belum kelar karena Paula ternyata melaporkan terkait dari ketidakadilan yang dia rasakan saat proses perceraiannya dengan Mbak Im kemarin itu. Makanya sungguh nggak elok sebenarnya kalau Kimberly sampai berkata seperti itu, walaupun sebenarnya juga nggak apa-apa, hanya saja nggak elok aja ya. Saat ada ajang peragaan busana, ada Paula dan Kimberly, di mana Kimberly ini saat ini dirumorkan ada kedekatan dengan Mbak Im. Di bertanda tanya, seberapa dekat sih anak Mbak Im ini pada Kimberly? Dan bagaimanakah perasaan Paula saat manggung bersama dalam memperagakan busana yang di situ juga ada Kimberly? Mari kita ungkap dulu perasaan anak-anak Mbak Im kepada Kimberly. Sembilan pedang. 9 pedang ini simbol dari tekanan kejiwaan. Nah, mungkin anak Mbak Im itu telepon Kimberly karena ada yang nyuruh, karena disuruh. Makanya di sini simbol adanya tekanan yang dia rasakan. Jadi tidak karena inisiatif sendiri, tapi ada yang menyuruhnya untuk telepon Kimberly. Lah, anak kecil ini dapat telepon dari mana kalau tidak dari orang dewasa, ya kan? Selanjutnya ada simbol sebuah pergerakan cepat. Nah, pergerakan cepat ini mengarah kemana? 5 koin. Jangan mudah percaya kalau ada pemberitaan bahwa anak-anak Mbak Im ada kedekatan dengan Kimberly. Tidak begitu saja bisa dipercaya. Karena apa? Ternyata di sini ada yang memberikan dorongan agar anak tersebut telepon Kimberly. 2 kartu lagi perasaan anak Mbak Im pada Kimberly. Ada simbol wanita membawa cangkir. Anak-anak Mbak Im membutuhkan sosok seorang wanita, sosok seorang ibu. Ini ya. Yang mana ada 7 tongkat. Hubungan dengan Paula anak-anak ini menghadapi hambatan karena kan hasil dari persidangan kayaknya 2 minggu di Paula, 2 minggu di Mbak Im dan lain sebagainya, yang dilambangkan dengan ini ya. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini bisa saya ceritakan bahwa anak Mbak Im untuk telepon Kimberly itu ternyata ada yang menyuruh. Karena di sini dia merasa kayak terpaksa, ada tekanan dan lain sebagainya. Ya mungkin sekedar say hello dan lain sebagainya. Makanya perlu dipertanyakan, anak ini dapat telepon dari mana? Siapa yang memberikan? Siapa yang mendorong anak ini untuk telepon Kimberly? Ternyata ada yang mendorongnya, bukan inisiatif dari anak itu sendiri. Makanya jangan mudah percaya terhadap pemberitaan yang mengabarkan bahwa anak Mbak Im ada kedekatan dengan Kimberly. Ada simbol 5 koin. Sudah tidak bisa dipercaya lagi, artinya seperti itu. Karena di sini sebenarnya anak Mbak Im ini merindukan seorang ibunya yang selama ini ada hambatan untuk bisa bersama. Ini ya, hambatan ini dikarenakan yaitu tadi 2 minggu bersama Paula, 2 minggu bersama Mbak Im. Tidak bisa setiap hari bertemu dengan papa dan mamanya. Ini Jadi belum ada kedekatan yang spesial antara anak Mbak Im dengan Kimberly.
Sini ya, hasilnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Paula dan Kimberly saat manggung bersama memperagakan busana? Yang pertama, perasaan Paula dulu ya. Perasaan Paula saat bersama dengan Kimberly. Ada simbol 3 pedang. 3 pedang ini simbol adanya sebuah kekecewaan karena pihak ketiga. Jadi Paula ini sudah ada rasa kecewa kepada Kimberly. Dan dia merasa bahwa Kimberly ini juga ada hubungan khusus kepada Baim sebelum dia bercerai. Makanya di sini ada kekecewaan yang dia rasakan saat bertemu dengan Kimberly dalam sebuah ajang bersama itu tadi, peragaan busana itu tadi. Ada kekecewaan yang dia rasakan. Tapi di sini Paula berusaha profesional dalam pekerjaan karena sudah ketok palu bahwa dia sudah bercerai dengan Baim dan dia ingin memulai hidup baru, walaupun di sini kekecewaannya masih ada pada Kimberly. Ini loh ya. Ada simbol Raja Cangkir, simbol dari seorang Baim di sini. Dimana seperti yang saya bilang tadi, Paula menduga bahwa sudah ada kedekatan antara Baim dan Kimberly saat mereka belum putus, saat Paula belum putus dengan Baim. Dugaan itu seperti itu. Dugaan itu ada untuk Paula seperti itu pada Kimberly. The Timer. Tapi di sini Paula berusaha untuk profesional dalam pekerjaan. Tidak baik menunjukkan rasa kecewanya di depan publik dan lain sebagainya. Tapi dalam hati kecewa itu ada. Dan dia berharap ke depannya dia bisa kembali bangkit. Juga bisa mendapatkan sebuah sosok laki-laki yang begitu mencintainya, membina hubungan rumah tangga dengannya dan penuh kebahagiaan. Ini impian dari Paula. Jadi memang ada kekecewaan pada Kimberly. Walaupun di foto dan lain sebagainya tidak menunjukkan hal itu, tapi dalam hati kecilnya kecewa banget. Kecewa. Walaupun saat itu dia sudah cerai dengan Baim dan berusaha untuk mengarungi kehidupan yang baru. Tapi kecewa itu ada loh ya, kecewa itu ada. Karena kan dia masih mempertahankan hubungannya dengan Baim sebelum Baim gugat cerai kan, tidak menginginkan adanya sebuah perpisahan. Tapi Baim yang bersikukuh untuk berpisah dan lain sebagainya. Lihat dari perasaan Kimberly saat bertemu dengan Paula. $10 koin. Perasaannya biasa saja di sini karena dia profesional pekerjaan, dia mendapatkan cuan dari pekerjaan tersebut. Ini ya. Kita lanjut kartu berikutnya. Ada simbol Raja Tongkat, di mana dia berusaha untuk profesional pekerjaan karena sudah kerjasama. Apakah kamu tidak canggung melihat Paula? Simbol Raja Koin tidak, karena demi sebuah pekerjaan, demi sebuah kayak cuan, dia tidak merasa canggung untuk bertemu Paula. Lain dengan Paula yang ada perasaan kecewa. Tapi di sini pada akhirnya ada simbol justice, teman-teman. Jadi antara mendekati Paula dan tidak, di sini ada canggung-canggung, ada ragu-ragu. Nah ini ya, ada mikir-mikir. Walaupun dia berusaha bekerja secara profesional, berusaha untuk
meyakinkan dirinya bahwa dia harus bertanggung jawab pada kerjaannya. Tapi dengan adanya Paula yang satu momen tersebut, ada perasaan-perasaan yang canggung yang dia rasakan. Saya nyapa Paula atau tidak dan lain sebagainya, itu sudah ada dalam pemikiran Kimberly. Ada simbol sebuah gerakan. Dia berharap momen tersebut segera berlalu dengan cepat. Harapannya seperti itu. Jadi Kimberly ini juga ada perasaan serba pakewuh ternyata. Walaupun dia profesional pekerjaan, dia merasa saya di sini karena saya kerjasama dan lain sebagainya, demi cuan dan lain sebagainya. Tapi setelah ada Paula, dia merasa canggung di sini antara menyapa dan tidak dan lain sebagainya. Dan dia berharap momen ini segera berlalu. Ya, jadi kalau Paula ada kekecewaan di sini pada Kimberly karena dia merasa ternyata Kimberly dengan Mbak Im ini sebelum dia bercerai sudah ada kedekatan, entah kedekatan pertemanan dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini, kalau sudah muncul 3 pedang ini adalah kekecewaan dalam hal pihak ketiga. Jadi dia merasa Kimberly ini adalah pihak ketiga di dalam rumah tangganya seperti itu. Nah, ini adalah kecocokan dengan prediksi saya yang beberapa minggu kemarin itu. Ternyata Mbak Im sudah ada ketertarikan dengan Kimberly sebelum bercerai dengan Paula. Ya, Paula dengan Mbak Im sudah bercerai. Semoga kedua-duanya mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan semoga proses dari gugatan Paula, entah gugatan entah apa yang dilaporkan tersebut itu kan, semoga mendapatkan titik terang dan Paula mendapatkan keadilan dan lain sebagainya sesuai dengan hukum yang berlaku.